Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali eh, kita bertemu di channel YouTube Penerbit Salemba. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan penyusunan anggaran operasi yang merupakan materi untuk mata ajar atau mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, ini adalah buku yang bisa menjadi referensi untuk akuntansi manajemen yang diterbitkan oleh penerbit Salemba. Yang pertama adalah dasar-dasar akuntansi manajerial yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba, karangan Hansen Mowen originalnya. Kemudian juga buku akuntansi manajemen yang dikarang oleh Baldrick dan kawan-kawan. Nah, buku yang original diterbitkan oleh penerbit Salemba ini berisikan e-learning yang Anda dapat akses secara cuma-cuma kalau Anda membeli buku buku original Penerbit Salemba. Di situ ada video pembelajaran, soal dan pembahasan yang Anda bisa kerjakan sendiri. Kemudian juga nanti ada persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, Anda juga bisa mengakses e-learning tersebut tanpa membeli bukunya dengan membeli paket akses e-learning yang berlaku selama 6 bulan ke depan. Nah, ini contoh tampilan mukanya dari e-learning akuntansi manajemen. Oke, jadi jangan lupa kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen. Nah, kita mulai. Jadi ini adalah soal dan pembahasan terkait penyusunan anggaran operasi yang merupakan bagian dari anggaran induk atau master budget. PT RST sedang menyiapkan anggaran triwulan atau per 3 bulan untuk periode April sampai Juni 2020. Berikut ini adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh bagian anggaran PT RST yang diperlukan dalam penyusunan anggaran PT RST. Yang A, estimasi jumlah unit barang jadi atau finished good yang terjual selama bulan April dan Agustus 2020 adalah sebagai berikut. April diperkirakan terjual 20.000 unit, Mei 50.000 unit, Juni 30.000 unit, Juli 25.000 unit, dan Agustus 15.000 unit. Harga jual barang jadi adalah 100.000 per unit. Kemudian, manajemen berkeinginan memiliki persediaan akhir barang jadi sebesar 10% dari penjualan barang jadi dalam unit di bulan berikutnya. Persediaan barang jadi per 31 Maret 2020 adalah 2.000 unit. Diperlukan bahan baku langsung sebanyak 4 kg per 1 unit barang jadi yang dihasilkan. Manajemen memiliki kebijakan untuk menyimpan persediaan akhir bahan baku sebesar 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Persediaan bahan baku per 31 Maret 2020 adalah 9.200 kg. Petunjuknya, tentukan juga jumlah produksi barang jadi dan kebutuhan bahan baku untuk bulan Juli 2020. Harga bahan baku diperkirakan sebesar Rp4.000 per kilogramnya. Setiap produk barang jadi membutuhkan 6 menit tenaga kerja langsung. Upah tenaga kerja langsung adalah Rp25.000 per jam. Biaya overhead pabrik dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Biaya overhead variabel adalah Rp20.000 per jam tenaga kerja langsung yang dikeluarkan dalam 1 bulan. Biaya overhead pabrik per bulannya adalah Rp500 juta. Beban penjualan dan administrasi variabel adalah Rp5.000 per unit yang terjual. Adapun beban penjualan dan administrasi tetap sebesar Rp250 juta per bulannya. Nah, Anda diminta untuk menyusun anggaran operasi berikut ini. Yang pertama adalah anggaran penjualan atau sales budget, kemudian anggaran produksi atau production budget, anggaran pemakaian bahan baku langsung, ya, direct material budget, usage budget, anggaran tenaga kerja langsung, direct labor budget, anggaran biaya overhead produksi, overhead budget, anggaran beban administrasi dan penjualan, administration and selling expense budget, kemudian perhitungan biaya per unit, dan penyusunan laporan laba rugi pro forma. Jadi ini adalah
anggaran operasi yang akan dibuat berdasarkan soal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, kita masuk ke penyusunan anggaran operasi PT RST di tahun 2020. Yang pertama, kita menyusun anggaran penjualan atau sales budget. Ini isinya adalah berapa jumlah unit yang diperkirakan akan terjual di tahun 2020 dikali dengan berapa harga jual yang diperkirakan dapat diperoleh oleh perusahaan. Nah, ini anggarannya triwulan kedua di tahun 2020, jadi dari bulan April, Mei, Juni, dan ini totalnya selama 1 triwulan. Jadi kita mulai dengan jumlah unit yang terjual, bulan April 20.000, bulan Mei 50.000, Juni 30.000, maka totalnya adalah Rp100.000. Informasi dari mana? Informasi dari soal yang bagian A, estimasi jumlah terjual. Kemudian dikalikan dengan harga jual. Nah, harga jualnya dari soal adalah 100.000 per unit. Ya, 100.000 per unit. Maka penjualan adalah unit terjual dikali dengan harga jual, bulan April 20.000 kali 100.000, 2 miliar, bulan Mei 50.000 kali 100.000, 5 miliar, bulan Juni 30.000 kali 100.000, 3 miliar. Total per triwulan kedua diperkirakan penjualan sebanyak 100.000 kali 100.000, 10 miliar rupiah. Total ini 10 miliar harus sama dengan penjumlahan penjualan dari bulan April sampai bulan Juni. 2M tambah 5M tambah 3M, 10M, sama dengan perkalian ini. Kalau berbeda, berarti ada kesalahan. Lanjut, setelah anggaran penjualan selesai disusun, maka kita bisa menyusun anggaran produksi. Anggaran produksi itu menentukan berapa jumlah yang harus diproduksi dalam satu triwulan kedua ini misalnya ya. Nah, berapa yang harus diproduksi itu dipengaruhi oleh berapa yang diperkirakan terjual, jumlah barang jadinya, kemudian ditambah kalau perusahaan ingin menyimpan persediaan akhir dan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, yang harus diingat dalam menyusun anggaran produksi, persediaan akhir barang jadi di 1 bulan atau di 1 triwulan akan menjadi persediaan awal bulan berikutnya atau triwulan berikutnya. Ya, oke. Nah, kita mulai dari unit yang terjual. Ini dari anggaran penjualan atau dari sales budget. Ya, sales budget. Unit yang terjual 20.000, 50.000, 30.000, 100. Kemudian ditambah persediaan akhirnya itu adalah kebijakannya adalah 10% dari penjualan unit bulan berikutnya. Jadi persediaan akhir bulan April ini adalah 10% kali jumlah yang terjual, unit terjual di bulan Mei. Nah, 10% kali 50.000, 5.000. Nah, kemudian yang untuk bulan Mei ini adalah 10% kali bulan Juni, penjualan bulan Juni, maka 3.000 ya, 10% kali 30.000. Nah, yang bulan Juni ini 2.500 ini berasal dari 10% kali penjualan di bulan Juli dalam unit ya, dalam unit. Nah, cek ke soalnya, penjualan bulan Juli adalah 25.000, 10%-nya berarti 2.500. Nah, untuk yang total, unit yang terjual kan penjumlahan nih. Jumlah yang terjual di April, Mei, dan Juni itu 100.000. Tapi untuk persediaan akhir, Anda ambil data dari persediaan akhir triwulan, yaitu persediaan akhir di akhir bulan Juni. Nah, ini jadi 2.500. Nah, unit terjual ditambah dengan persediaan akhir, itu adalah kebutuhan yang ada di perusahaan RST untuk triwulan kedua tahun 2020. Bulan April berarti 20.000 plus 5.000, 25.000, Mei 50.000 plus 3.000, 53.000, Juni 30.000 plus 2.500, 32.500. Untuk totalnya satu triwulan kedua itu 100.000 ditambah 2,5, 102.500. Nah, kebutuhan ini dikurangi dengan persediaan awal, ya, persediaan awal. Nah, persediaan awal April ini itu adalah persediaan akhir bulan Maret per 31 Maret.
itu berapa persediaan barang jadinya. Dari soal kita dapatkan persediaan barang jadi per 31 Maret adalah 2.000. Nah, kemudian persediaan awal bulan Mei ini berasal dari persediaan akhir bulan April. Jadi persediaan akhir di satu bulan akan jadi persediaan awal berikutnya. Persediaan akhir di bulan Juni adalah yang dari bulan Mei. Nah, 3.000. Nah, untuk yang total, persediaan awalnya ini ambil dari persediaan awal triwulan. Berarti awal bulan April. Nah, diambil 2.000. Nah, ini 2.000. Oke. Nah, kemudian berarti jumlah yang diproduksi itu adalah kebutuhan dikurangi persediaan awal. April, 25 kurang 2.000, 23.000. Bulan Mei, 53.000 kurang 5.000, 48.000. Juni, 32.500 kurang 3.000, 29.500. Total berarti 102.500 kebutuhan dikurangi 2.000, 100.500. Nah, total ini harus sama penjumlahan produksi di bulan April, Mei, dan Juni. Jadi 23 tambah 48 kan sekitar itu 71.000, 71.000 ditambah 29.500, kita dapat 100.500. Ini harus sama. Ya. Jadi dari atas ke bawah ini harus sama dengan penjumlahan produksi di tiap bulan dalam triwulan kedua. Kalau ini nggak sama, berarti salah. Setelah anggaran produksi selesai disusun atau dibuat, maka anggaran berikutnya akan dibuat adalah anggaran pemakaian bahan baku langsung untuk memenuhi kebutuhan produksi dan stok yang ada di perusahaan. Nah, ini kita mulai dari berapa jumlah yang diproduksi setiap bulan dan dalam satu triwulan. Ini ambil dari anggaran produksi. Ya. Bulan April 23.000, bulan Mei 48.000, Juni 29.500, total 100.500. Kemudian kita kalikan dengan kebutuhan bahan baku per satu barang jadi. Ingat, satu finished good itu dia membutuhkan 4 bahan baku, 4 kg misalnya bahan baku. Makanya kita kali di sini buat 4. Maka total kebutuhan bahan baku untuk produksi ya. Nah, ini untuk produksi kebutuhan total bahan baku kebutuhan bahan baku untuk produksi adalah jumlah produksi dikali dengan kebutuhan bahan baku. Bulan April berarti 23.000 kali 4, 92.000. Bulan Mei 48.000 kali 4, 192.000. Bulan Juni 29.500 kali 4. Nah, itu dapat 118.000. Untuk total triwulan kedua itu 100.500 kali 4 sama dengan 402.000. Nah, untuk menentukan bahan baku yang dibeli berarti kita perlu menambahkan dengan persediaan bahan baku akhir yang diinginkan. Ini bahan baku ya yang diinginkan. Nah, kebijakan manajemen itu adalah persediaan akhir bahan baku yang akan disimpan adalah 10% kali kebutuhan bahan baku untuk produksi bulan berikutnya. Kebutuhan bahan baku produksi bulan berikutnya. Jadi kita harus tahu untuk mengisi persediaan akhir bulan April, berarti kita harus tahu kebutuhan bahan baku untuk produksi di bulan Mei. Nah, ini dapat nih 192.000. Maka 10%-nya adalah 19.200. Untuk bulan Mei, persediaan akhir bahan bakunya adalah 10% dari kebutuhan bahan baku untuk produksi bulan berikutnya, bulan Juni, 118.000. Berarti 10% kali 118.000 adalah 11.800. Untuk bulan Juni, persediaan akhir bahan baku bulan Juni, berarti kita harus tahu kebutuhan bahan baku untuk bulan Juli. Nah, kita harus cari dulu anggaran produksi anggaran produksi bulan Juli. Nah, dari soal kita lihat penjualan bulan Juli 25.000 ditambah persediaan akhir. Persediaan akhir kebijakan untuk barang jadi adalah 10% dari penjualan bulan berikutnya. Lihat di soal penjualan bulan Agustus itu adalah 15.000. Maka persediaan akhirnya ini adalah 10% kali penjualan di bulan Agustus. Ya, 1.500 totalnya. Kebutuhan untuk produksi bahan baku diproduksi kebutuhan barang jadinya di bulan Juli 26.500, kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi. Ini dari mana nih 2.500? Ini adalah persediaan akhir ya barang jadi atau finished good dari bulan Juni. Ingat, persediaan akhir suatu bulan akan jadi persediaan awal bulan berikutnya. Maka jumlah yang diproduksi di bulan bulan Juli adalah 24.000.
Tapi kan yang kita cari untuk persediaan akhir bahan baku setiap bulannya adalah 10% dari kebutuhan bahan baku. Ini barang jadi yang diproduksi 24.000, satu barang jadi perlu 4 kilogram, maka total yang dibutuhkan bahan baku untuk produksi di bulan Juli adalah 96.000. Nah, berarti 10% persediaan akhir bahan baku bulan Juni, 10% kali kali kebutuhan bahan baku untuk produksi di bulan Juli 96.000, jadi 9.600. Nah, untuk total persediaan akhir kita ambil yang dari persediaan akhir bulan Juni, 9.600. Oke, kebutuhan bahan baku berarti 92.000 total kebutuhan bahan baku produksi tambah persediaan akhir ya. Nah, dapat nih angka ini semua. Kemudian dikurangi persediaan awal bahan baku. 9.200 dari mana? Ini dari soal. Nah, kemudian 19.200 persediaan awal bahan baku dari mana? Dari sini nih. Persediaan akhir bahan baku bulan April jadi persediaan bahan baku awal bulan Mei. Persediaan akhir bahan baku bulan Mei akan menjadi persediaan awal untuk bulan Juni. Di total triwulan kita ambil persediaan awal yang bulan April. Maka bahan baku yang perlu dibeli itu adalah kebutuhan bahan baku dikurangi persediaan awal bahan baku yang sudah ada. Nah, di bulan April yang dibeli adalah 102.000, Mei 184.600, Juni 115.800 dan totalnya 411.600 dikurangi 9.200, 402.400 unit. Setelah anggaran kebutuhan bahan baku dan pembelian bahan baku sudah dibuat, maka kita akan membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini lebih mudah penyusunannya dibandingkan dengan anggaran kebutuhan bahan baku karena tidak ada persediaan awal dan akhir bahan baku. Kita mulai dari berapa jumlah yang diproduksi. Seperti biasa, ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari anggaran produksi. Jumlah yang diproduksi bulan April 23.000, Mei 48.000, Juni 29.500, total 100.500. Dari soal satu finish good ya, itu membutuhkan 6 menit. 6 menit jam tenaga kerja langsung. Karena upahnya per jam, maka 6 menit ini kita konversi ke jam. 1 jam adalah 60 menit, maka kalau 6 menit itu berarti adalah 0,1 jam. Maka setiap barang jadi yang diproduksi itu membutuhkan 0,1 jam atau 6 menit. Nah, ini ya. Nah, kemudian berarti total kebutuhan jam tenaga kerja langsung untuk produksi adalah jumlah produksi barang jadinya dikali dengan kebutuhan jam tenaga kerja langsung per 1 unit barang jadi. Bulan April berarti 23.000 kali 0,1, 2.300 jam tenaga kerja langsung. Bulan Mei berarti 48.000 kali 0,1, 4.800 jam tenaga kerja langsung. Juni 29.500 kali 0,1, 2.950 jam tenaga kerja langsung. Dan total triwulan kedua adalah 10.050 jam. Nah, sudah dapat berapa jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan tiap bulan dan tiap triwulan, maka kita kalikan ini dengan upah per jamnya. Dari soal kita dapatkan upah per jamnya adalah 25.000 per jam. Nah, maka anggaran biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah total kebutuhan jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upahnya. April berarti 2.300 kali 25.000, 57.500. Nah, bulan Mei Anda kalikan ya, dan totalnya adalah 251.250.000 rupiah. Setelah anggaran tenaga kerja langsung selesai disusun, maka kemudian kita akan menyusun namanya anggaran biaya overhead produksi atau factory overhead budget. Nah, dari soal kita dapatkan bahwa biaya overhead perusahaan itu berkaitan dengan jam tenaga kerja langsung. Oke. Oleh karena itu, kita akan mulai dengan total kebutuhan jam tenaga kerja langsung bulan April, Mei, dan Juni, dan total 1 triwulan. Ini berasal dari informasi dari anggaran produksi. Lihat kembali, anggaran anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke. Nah, biaya overhead variabelnya adalah
20.000 per jam tenaga kerja langsung. Maka total biaya overhead variabel adalah jam tenaga kerja langsung kita kalikan dengan biaya overhead variabel per jam tenaga kerja langsung. April berarti 2.300 kali 20 juta, 46 20.000 46 juta. Bulan Mei berarti 4.800 kali 20.000 96 juta. Dan bulan Juni 2.950 kali 20.000 dapat 59 juta. Totalnya 10.050 kali 20.000 adalah 201 juta rupiah. Kemudian ditambahkan dengan biaya overhead tetap. Dari soal didapatkan setiap bulannya akan dikeluarkan 500 juta biaya overhead tetap. Nah, jadi April, Mei, Juni totalnya 1,5 M. Maka total biaya overhead produksi yang dianggarkan itu adalah total overhead variabel ditambah dengan overhead tetap. April berarti 46 ditambah 500 juta berarti 546 juta. Bulan Mei berarti 96 juta variabelnya ditambah biaya tetapnya 500 juta, 596 juta. Bulan Juni 559 juta dan total selama 1 triwulan itu biaya overhead produksinya diperkirakan sebesar 1.701 juta rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari biaya overhead per jam tenaga kerja langsung karena basis alokasinya adalah jam tenaga kerja langsung. Nah, biaya overhead per jam tenaga kerja langsung itu adalah total biaya overhead ya yang ini 1.701 juta rupiah dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung yang ini 10.050 jam. Nah, oke. Maka biaya overhead per jam tenaga kerja langsung itu adalah Rp169.254 per jam tenaga kerja langsung. Lanjut. Berikutnya kita membuat atau menyusun anggaran beban operasi. Nah, ini anggaran beban operasi terkait dengan beban penjualan dan beban administrasi. Nah, sama seperti overhead produksi, beban operasinya dibagi menjadi dua, ada yang variabel dan ada yang biaya tetap atau fixed cost. Nah, beban operasi yang variabel itu tergantung daripada jumlah yang terjual, bukan yang diproduksi, yang terjual. Maka kita ambil berapa jumlah unit yang terjual di bulan April, Mei, Juni, dan 1 triwulan. Ini informasinya berasal dari sales budget atau anggaran penjualan. Nah, jadi jangan lupa ya kaitan-kaitan antar berbagai anggaran. Oke. Nah, unit yang terjual kemudian kita kalikan dengan biaya variabel per unit yang terjual. Dari soal kita dapatkan biaya variabelnya adalah 5.000. Maka total biaya variabel beban operasi adalah untuk bulan April 20.000 unit yang diperkirakan terjual dikali biaya variabel per unitnya 5.000 dapat 100 juta. Bulan Mei 50.000 kali 5.000 250 juta. Juni 30.000 kali 5.000 150 juta. Maka totalnya 100.000 kali 5.000 500 juta. Ini 500 juta harus sama dengan penjumlahan biaya variabel beban operasi April, Mei, Juni. 100, 350, 500 ya. Nah, kemudian ditambah dengan total biaya tetap. Per bulannya dari soal 250 juta rupiah, maka totalnya 750 juta untuk triwulan kedua. Sehingga total biaya beban operasi adalah total biaya variabel ditambah biaya tetapnya. April berarti 100 juta ditambah 250 juta, 350 juta. Mei 250 juta tambah 250 juta berarti 500 dan Juni itu 400 juta. Totalnya itu adalah 1 triwulan 1.250 juta rupiah. Berikutnya kita akan menghitung biaya per 1 unit barang jadi yang akan digunakan nanti untuk menentukan misalnya berapa nilai dari persediaan akhir triwulan kedua. Yang berikutnya juga bisa digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan. Karena harga misalnya beli bahan baku, upah tenaga kerja langsung,
dan overhead-nya tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita menghitung biaya per unit. Nah, ini ada standar penggunaan. Ini standar penggunaan adalah per 1 unit barang jadi atau finished good, itu berapa kebutuhannya. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian biayanya berapa dan total. Contoh bahan baku langsung. Kita ketahui standarnya adalah satu finish good adalah 4 kg. Maka di sini standar penggunaannya per satu barang jadi adalah 4 kg. Kemudian berapa harga beli bahan baku per kilogramnya? Dari soal, coba Anda lihat di soalnya itu Rp4.000. Maka satu finish good itu total biaya bahan bakunya adalah 4 kg kali 4.000 dapat Rp16.000. Kemudian tenaga kerja langsung. Nah, standarnya adalah satu finish good adalah 6 menit. Nah, 6 menit. Tapi karena upah dibayarnya per jam, maka 6 menit ini kita konversi menjadi jam. 6 menit berarti adalah 0,1 jam. Upah tenaga kerja langsung per jam adalah 25.000. Maka biaya per unit barang jadi dari sisi tenaga kerja langsung adalah 0,1 jam dikali 25.000 kita dapat 2.500. Overhead produksi itu menggunakan basisnya tenaga kerja langsung, maka standar penggunaannya pun sama dengan tenaga kerja langsung, 0,1 jam. Nah, ini per 1 jam overhead tarifnya adalah 169.254. Dari mana? Ini berasal dari anggaran biaya overhead produksi yang kita sudah cari berapa per unitnya. Kalau ini dari soal ya 25.000. 0,1 kali 169.254 kita dapatkan, bulatkan saja, 16.925. Maka total biaya per unit adalah penjumlahan dari bahan baku langsung sampai dengan overhead produksi itu didapat 35.425. Nah, yang terakhir kita akan menyusun laporan laba rugi pro forma atau juga disebut income statement budget. Nah, ini dimulai dari penjualan. Nah, penjualannya itu 10 miliar. Dari mana? Lihat anggaran penjualan. Berapa total penjualan selama 1 triwulan. Jadi di sini laporan laba ruginya pro formanya untuk triwulan kedua ya. Jadi penjumlahan April sampai Juni. Nah, lihat anggaran penjualan itu 10 miliar. Kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu 3.542.500.000 rupiah. Dari mana nih? Nah, ini kita dapat dari anggaran penjualan kita tahu untuk triwulan kedua diperkirakan terjual 100.000 unit. Nah, kemudian dikali biayanya 35.425. Lihat schedule nomor 7. Yang menghitung biaya per unit barang jadi. Maka 100.000 kali 35.425 rupiah, kita dapatkan beban pokoknya adalah 3.542.500.000 rupiah. Laba bruto berarti penjualan dikurangi beban pokok penjualan, kita dapat 6.457.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi beban operasi 1.250.000.000. Dari mana ini? Ini dari anggaran beban operasi. Cek anggaran beban operasi total untuk triwulan keduanya berapa. Ya, maka laba operasinya adalah 5.207.500.000 rupiah. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya soal dan pembahasan terkait penyusunan anggaran operasi pada channel YouTube Perbisa Lembah 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.